dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan inayah-Nya. Ala hadhihi wa likulinatin sayyidah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keluarga besar Bapeda Jakarta, para sahabat, ikhwafillah yang dimuliakan Allah, khususnya yang sama-sama kita hormati, Ibu Hajah Lucy, Kepala Bapeda DKI Jakarta, Pak Haji Elva, Pak Wakil, dan Ibu Stikban, serta seluruh sivitas Bapeda DKI Jakarta yang dimuliakan Allah. Hari ini saya ada di Abu Dhabi, saya landing tadi malam di Abu Dhabi International Airport untuk menghadiri undangan dari Duta Besar RI untuk Abu Dhabi dan komunitas masyarakat Muslim di sini untuk memberikan kajian, sharing pengetahuan khususnya terkait Quran, terkait hadis yang berkaitan dengan bab harta, ya, terkait zakat, infak, sedekah, dan bab wakaf. Puncaknya nanti saya memberikan khutbah Idul Fitri di KBRI di sini, di KBRI kita, Kedutaan Besar Indonesia di Abu Dhabi, dan memberikan kajian halal bihalal di KJRI, ya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai. Saya sebelum berangkat ke sini, saya cukup kaget, Bapak Ibu, Bu Haji Lucy, Pak Haji Elva, saya cukup kaget. Saya baca beberapa artikel, ya, bukan hanya informasi yang sifatnya mainstream yang ada di koran-koran, kemudian di TV nasional mereka. Abu Dhabi hari ini luar biasa, ya, apalagi sebelumnya itu tingkat bilateral perdagangannya dengan kita cukup tinggi begitu, apalagi kita ini termasuk bangsa yang amat sangat bersyukur diberikan privilege oleh Abu Dhabi, ya, oleh Abu Dhabi. Bahkan kemarin presidennya, Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan itu meresmikan Masjid Megah di Solo begitu. Bukan hanya itu, pihak KBRI kita Indonesia itu dihibahkan bukan hanya tanahnya, bukan hanya gedungnya, tapi isinya, bahkan maintenance-nya hingga 2 tahun ke depan. Luar biasa, KBRI-nya amat sangat megah. Nanti saya khutbah Idul Fitri di sana. Negara ini kaya sekali. Kita ngangkat minyak sehari cuma 850.000 barrel, ya, per hari. Itu pun mesti bersusah payah. Paling-paling ya 800-an atau 750 barrel per hari begitu. Kalau ini Uni Emirat Arab luar biasa, 2,5 sampai 3 juta barrel per hari begitu. Jadi negeri ini kaya betul. Namun saya baca di artikel, saya baca di beberapa jurnal, rupanya sudah mulai goyang, ya, tapi tetap survive begitu. Dari mana goyangnya? Beberapa misalkan gedung-gedung yang biasa dulu banyak negara itu mengadakan acara sifatnya free, sekarang berbayar. Ya, sifatnya free sekarang berbayar, dan ada kenaikan beberapa harga-harga. Artinya bahwa indikasi kewaspadaan bahwa ekonomi raksasa Uni Emirat Arab ini trennya trennya ini mesti diwaspadai begitu. Ini sudah mulai terjadi begitu. Walaupun pemerintah Abu Dhabi, pemerintah Uni Emirat Arab belum memberlakukan tax, ya, khususnya untuk para pekerja asing, foreigners. Tapi indikasi itu cukup kuat. Nah, pelajaran yang bisa diambil Bapak Ibu, dunia itu nggak ada yang stabil, ya. Bahkan bahasa Qur'annya, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar kapital itu tidak hanya ada di satu pihak, ya, tetapi dia bergilir ke pihak-pihak yang lain. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Itulah sifatnya dunia. Mengejar dunia itu belum tentu dapat.
Kalaupun dapat, belum tentu banyak. Kalaupun banyak, belum tentu selamat. Tapi mengejar Allah, mengejar akhirat, pasti dapat. Dapatnya pasti banyak, banyaknya pasti berkah. Nah, inilah, walaupun sumber minyaknya luar biasa, baik offshore ataupun onshore, baik yang di lautan ataupun yang di daratan. Tetapi ternyata minyak bukan segalanya. Begitu. Karena mungkin ada satu sisi, ya, ini kenaikan harga-harga, kebutuhan di sini demand yang meningkat, sehingga lalu lintas ekonomi tidak mesti dari offshore, dari onshore, dari minyak, ya, ada pembekakan di sisi yang lain, ya. Nah, maka jangan pernah berpegang kepada dunia, jangan pernah menjadikan dunia sebagai epicentrum utama, maka carilah Allah. Kalau kita mencari Allah, apa kata Al-Quran dalam surat Al-Insyiqaq? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hei manusia, jika kau berlelah-lelah mencari Allah, famulaqi, Allah pasti akan menemui kita. Subhanallah. Mencari dunia, Bapak Ibu, silahkan. Saya tidak melarang, ya. Islam bahkan tidak melarang kita ini untuk mencari dunia, bahkan harus. Karena dunia kita perlukan untuk membackup segala kebaikan-kebaikan, begitu. Tapi jangan lupa bahwa kita tidak akan selamanya di dunia. Pasti ada hari akhir yang akan menanti kita. Maka siapkan bekal terbaik. Ada beberapa sahabat saya, banyak jamaah saya, khususnya jamaah PANG. Saya ini sebulan sekali ngisi kajian anak-anak PANG, Bapak Ibu, di Sunter. Santri saya anak PANG itu, subhanallah. Sekarang mungkin ada sekitar 2.000 santri saya. Ya, mereka jelas tidak akan mudik. Kenapa kalian nggak mudik? Ustadz nih kok segala bertanya. Kita nggak punya bekal, Ustadz. Ya. Bahkan ada jamaah saya, sahabat-sahabat saya itu nggak mudik. Padahal mereka cukup survive. Kenapa nggak mudik, Ustadz? Kalau saya mudik, saya jauh, Ustadz. Ya mesti pakai pesawat. Sekarang harga pesawat berapa? PP aja. Anak saya 5. Kalau PP 4 juta, itu udah berapa? Itu udah 20 juta. Itu baru tiketnya saja. Ya, belum ongkos yang lain, belum ongkos yang lain. Ada sebagian kita tidak melakukan mudik karena nggak cukup bekal. Padahal mudik itu pasti kembali lagi ke Jakarta, ke tempat kita bekerja, ke tempat kita melakukan pengabdian kepada negara. Pasti balik lagi. Tapi ada sebagian itu nggak mudik, kenapa? Kurang bekalnya. Bagaimana kalau kita mudik ke hari akhir, Bapak Ibu? Nggak bakal balik lagi, maka bekalnya harus banyak. Bukan hanya mencari bekal di dunia, siapkan bekal di akhirat, Bapak Ibu. Nah, sekarang bulan Ramadan itu luar biasa, buy one get all, ya. Beribadah satu malam dapat semuanya. Apa itu? Lailatul Qadar. Maka cari dia. Orang yang mencari Lailatul Qadar pasti dapat, pasti dapat. Subhanallah. Makanya Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam beberapa kitab begitu mengatakan, setiap orang pasti kita dapat Lailatul Qadar, minimal Lailatul Qadar Sugro. Ya, mana dalilnya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Ketika Allah menentukan malam ini malam Lailatul Qadar, maka bergerak 70.000 malaikat. Ya, ada yang ditaruh di Palestina, di Aqsa, ada yang ditempatkan di Masjid Nabawi. Tapi separuh malaikat memang paling banyak ditempatkan di mana? Ditempatkan di Masjidil Haram, di kota suci Mekah. Itu sebabnya banyak sahabat-sahabat kita itu melakukan umroh di Ramadan. Karena memang secara teks hadis paling banyak Allah menempatkan, memposting malaikat itu di Mekah. Ya. Allahu Akbar. Nah, sejak maghrib sampai subuh, kata Allah, malam ini malam Lailatul Qadar. Maka semua malaikat itu menyapa setiap orang Muslim, ya. Salamun, salamun, salamun. Selamat ya, Anda dapat Lailatul Qadar. Maka setiap kita, setiap Muslim, siapapun dia pasti dapat Lailatul Qadar Sugro atau small Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kecil. Nah, yang dapat Lailatul Kubro itu, itulah orang-orang hamba pilihan Allah. Siapakah di antara kita yang mendapat Lailatul Qadar Sugro? Semua kita, kecuali ada 4 orang yang tidak akan diberi salamnya oleh malaikat. Siapa dia? Pertama, akilur riba, orang yang makan riba.
Yang kedua, akilul amanat, orang yang memakan yang bukan harta kita, yang bukan milik kita. Yang ketiga, azani, para penzina, itu nggak bisa itu. Yang keempat, syaribul khamr, yang suka minum miras. Nah itu nggak dapat salam malaikat. Lailatul Qadar Sughra aja tidak dapat, apalagi Lailatul Qadar Kubra, yang memperoleh itu lebih baik ketimbang ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Dalam hadis yang lain, orang di rumahnya ada patung, orang yang di rumahnya ada gambar-gambar yang Allah haramkan, orang yang musyrik dan lain sebagainya. Maka pastikan jangan melakukan 4 dosa tadi. Ya, minimum kita dapat Lailatul Qadar Sughra. Dan mudah-mudahan Allah pilih kita untuk mendapat Lailatul Qadar Kubra. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Lebaran tanggal 21 April, itu berarti jatuhnya hari Jumat. Maka Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan. Maka maksimalkan. Datang ke masjid bapak-bapak itu pagi hari. Jangan waktu mepet. Kalau Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan. Jika 21 Aprilnya itu adalah 1 Syawal, berarti kita lebarannya, kita puasanya hanya 29 hari, kecuali nanti isbat pemerintah hari Kamis tanggal 28 Ramadan memutuskan bahwa Ramadan tahun ini 30 hari, berarti puasanya Ramadannya itu 30 hari, lebarannya berarti hari Sabtu. Tapi di luar dari perdebatan itu, pastikan Jumat ini jangan sampai telat. Pastikan yang terbaik. Kita alhamdulillah sudah memulai Jumat ini tadi malam dengan i'tikaf, dengan qiyamul lail, bahkan dengan pembacaan surat Al-Kahfi. Maka pastikan Jumat ini banyak lembaran-lembaran Al-Quran yang kita baca, banyak anak-anak yatim yang kita sedekahi. Segeralah Bapak Ibu bayar zakat fitrah, jangan waktu mepet. Segerakan bayar zakat fitrah dan zakat mal yang belum menentukannya. Mudah-mudahan insya Allah senyumnya anak yatim, ya senyumnya orang-orang miskin, apalagi anak yatim yang hafal Quran Bapak Ibu, senyumnya itu menurunkan rahmat Allah. Siapa tahu Bapak Ibu mendapat Lailatul Qadar dengan memberi zakat, dengan memberikan santunan kepada anak yatim, apalagi yang hafal Quran. Waduh, itu mungkin penyebab Allah menurunkan rahmatnya hingga dilantik mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Maaf, mencintai orang yang minta maaf, maafkan kami. Allah, ya Allah, jangan pernah Kau lihat amal-amal kami. Jangan pernah Kau timbang amal-amal kami. Jika Kau timbang lebih banyak buruknya, ya Allah, jangan pernah Kau hitung, Kau hisab amal-amal kami. Karena kalau Kau hisab, ya Allah, lebih banyak buruknya. Lihat amal kami dengan maghfirah-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan ampunan-Mu. Kami tidak tahu ya Rabb, jika Kau tidak rengkuh kami dengan Lailatul Qadar. Kami tidak yakin dengan amal-amal kami. Kami tidak mau menjadi gelandangan hari akhirat, ya Allah. Sayangi kami, bimbing kami, ya Allah. Jangan pernah Kau tidak manfaatkan kami di dunia ini. Manfaatkan kami, ya Allah, sebagai orang jujur, sebagai orang soleh. Memberi, ya Allah, manfaat kepada sebanyak-banyaknya umat. Bukakan mata batin kami. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Aghnina bihalalik. Cukupkan kami dengan yang halal. Waghnina bifadlika amman siwak. Cukupkan Engkau, ya Allah, sebagai pelindung kami, pencukup kami, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Putra-putri kami, jaga kehormatannya, ya Allah. Baguskan imannya, baguskan tauhidnya, jadikan mereka ahli siyam, ahli qiyam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Atfatay ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.